Perkenalkan, nama saya Martinus Kefas Pujianto dengan NPM 2113034033. Saya dari kelas A, dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan atau membaca peta sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Geologi dengan dosen pengampu Ibu Irma Lucy Nugraheni, SPD MSI. Peta yang saya ambil merupakan jenis peta geologi permukaan, yaitu peta yang memberikan berbagai informasi geologi yang langsung terletak di bawah permukaan. Peta yang saya ambil di sini berjudul Peta Geologi Lembar Kolaka, Sulawesi. Dibuat oleh T.O. Simanjuntak, Surono, dan Sukido pada tahun 1993. Tepat di atasnya di sini ada skala peta. Skala peta di sini menunjukkan 1 berbanding 250.000, yaitu artinya 1 cm di peta sama dengan 2,5 km di jarak sebenarnya. Di pojok kiri atas ada instansi penerbit. Instansi penerbit dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi yang diketuai oleh Irwan Bahar. Kita bergeser ke sini, yaitu di peta ini juga terdapat sistem koordinat, yaitu perpotongan dua garis sumbu koordinat seperti garis bujur, yaitu bujur barat dan bujur timur, dan juga ada garis lintang, yaitu garis lintang utara dan lintang selatan. Kita geser ke kanan, yaitu ada indeks lokasi. Di atasnya ada inset peta, yaitu inset peta adalah peta kecil yang ditempatkan pada posisi yang sesuai dalam peta utama dan diberi arsir atau warna lain seperti warna hitam, seperti ini, yang menunjukkan lokasi di daerah yang dipetakan. Di daerah kiri ini ada legenda peta. Legenda merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda yang konvensional yang digunakan di dalam peta. Nah, di dalam menggunakan simbol ini dalam legenda juga diberikan warna dan deskripsi. Selanjutnya ada sejarah geologi. Sejarah geologi dibutuhkan untuk menjelaskan kronologi atau terbentuknya urutan lapisan pada permukaan bumi. Jadi, lapisan batuan atau lapisan permukaan bumi itu ada urutan dan kronologi setiap jenisnya. Dan informasi di peta itu terlihat mana yang terbentuk pada zaman kuarter dan mana juga yang terbentuk pada zaman tersier. Zaman kuarter ini identik dengan awalan huruf Q. Nah, sedangkan tersier ini identik dengan awalan huruf T. Selanjutnya ada litologi. Litologi dari unit batuan adalah deskripsi karakteristik yang fisiknya terlihat di singkapan, bisa dipegang, sampel inti atau dengan menggunakan mikroskop pembesaran rendah. Karakteristik fisiknya meliputi warna, tekstur, dan ukuran butir dan komposisi. Di peta yang saya ambil, batuannya meliputi QA, yaitu alveum, terdiri dari lumpur lempung, pasir, kerikil, dan kerakal. Yang kedua ada QPA, yaitu formasi alangga, yaitu terdiri dari konglomerat dan batu pasir. Yang ketiga ada QI, yaitu formasi buara, yang terdiri dari terumbu koral, konglomerat, dan batu pasir. Selanjutnya ada TMPB, yaitu formasi biopinang, terdiri dari lempung pasiran, napal pasiran, dan batu pasir. Yang selanjutnya ada TMPE, yaitu formasi Eimoko, terdiri dari kalkarenit, batu kambing koral, batu pasir, dan napau. Selanjutnya ada TML, yaitu formasi Langkowala, terdiri dari konglomerat, batu pasir, serpi, dan setempat kalkarenit. Selanjutnya ada KM, yaitu formasi Matano, terdiri dari batu gamping terhablur ulang dan terdaunkan, rijang radiolaria, dan batu saba. Nah, RJM selanjutnya
yaitu formasi meluhu, terdiri dari filit, batu sabak, batu pasir, mali, dan kuarsit. Selanjutnya ada RJT, yaitu formasi launti. Nah, formasi launti ini terdiri dari batu gamping mali, pualam, dan filit. Selanjutnya ada MTPN, yaitu kompleks Mompangio, yang terdiri dari sekis mika, sekis glokovan, nah, yaitu ada lagi sekis amfibolit, ada selanjutnya sekis klorit, rijang, bercapis sekis genesan, pualam, dan batu gamping meta. Selanjutnya ada KU, yaitu kompleks ultramafik, itu dari Hars Bukit, unit, Werlit, serpentinit, gabro, basal, dolerit, diorit, mafik meta, amfibolit, magnesit, dan setempat rodingit. Yang terakhir ada PSZM, yaitu kompleks Mekonga, yang terdiri dari sekis, genes, dan kuarsit. Selanjutnya di sini ada struktur geologi. Nah, struktur geologi ini di sini di pojok kiri atas ada kontak. Apa sih kontak itu? Kontak adalah batas yang membagi suatu jenis lapisan batuan. Jadi di dalam peta itu ada beberapa lapisan batuan. Nah, lapisan batuan tersebut dipisahkan dengan namanya garis kontak ini. Di bawahnya ada antiklin. Nah, untuk antiklin ini adalah bagian lipatan yang ke atas yang menandakan arah tanda panah yang keluar sini ya. Yang kedua di sini ada siklin. Nah, ini siklin ini bagian lipatan yang cekung yang menandakan arah tanda panahnya yang masuk ke dalam. Di ketiga ada sesar, yang keempat maksud saya ada sesar normal. Di sesar normal ini ada huruf U dan D. Huruf U ini menunjukkan bagian atas atau bagian yang menaik dari tataan tersebut. Sedangkan huruf D ini menunjukkan bagian bawah atau turun pada tataan tersebut. Dan di sini ada beberapa legenda-legenda peta yang ada di dalam peta. Selanjutnya ada stratigrafi. Secara garis besar, stratigrafi menjelaskan jenis lapisan batuan pada kerak bumi dan hubungannya terhadap aspek ruangan dan waktu digunakan untuk menginterpretasikan sejarah geologi. Bertabrakan, kemudian ditindih oleh endapan molasa Sulawesi. Dapat disimpulkan peta geologi ini terdapat persebaran litologi dan struktur geologi, dapat juga mengetahui persebaran jenis-jenis batuan dan urutan terbentuknya lapisan batuan tersebut. Peta geologi sangat penting untuk mengeksplorasi sumber daya mineral dan energi, rawan bencana alam dalam hal pembangunan dan tata ruang, serta dalam transportasi dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya Heri, terima kasih.